Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tematik mengenai pengamalan dari sila Pancasila ya. Jadi sila Pancasila itu ada 5 kan ya. Setiap silanya itu memiliki makna, memiliki arti dan juga disimbolkan dengan lambang-lambang. Tetapi sila-sila tersebut bukan hanya sekedar kata-kata atau kalimat yang tidak memiliki arti. Setiap sila mengandung pengamalan. Apa itu pengamalan? Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, di sini salah satunya adalah pengamalan sila Pancasila itu adalah sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong. Nah, Ibu juga nanti akan menjelaskan sikap tolong menolong itu apa, ya. Sikap tolong menolong itu apa? Baiklah, mari kita mulai dengan arti dari pengamalan itu dahulu. Pengamalan ya. Pengamalan itu adalah sikap, perilaku, tindakan, perbuatan yang sesuai, ya, yang selaras, yang cocok, ya. Pengamalan itu adalah sikap, perilaku, tindakan, perbuatan yang sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan sila-sila Pancasila, ya. Karena sila-sila Pancasila itu memiliki arti, memiliki makna yang harus dilakukan, yang harus diamalkan, yang harus dibuat, yang harus ditindak, yang harus kita melakukan perilaku dan sikap. Nah, baik. Sekarang contohnya adalah sikap tolong menolong. Apa itu sikap tolong menolong? Sila keberapa ya? Kita lihat. Di sini tolong menolong itu artinya saling menolong antar sesama manusia ya. Sesama manusia di dunia ini pasti saling membutuhkan. Karena itu kita harus saling menolong. Tolong menolong artinya saling. Ya, saling itu berarti kalau tidak kita, ya mereka. Kalau tidak mereka, ya kita. Jadi saling menolong antar sesama manusia. Manusia yang mana ini? Mereka yang paling dekat dengan kita, yang membutuhkan pertolongan. Contohnya, ketika tetangga kita sedang terkena musibah, kita harus membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Ya. Ibu, kenapa tetangga? Iya, coba kita lihat ya nanti ya. Kenapa tetangga? Apa boleh yang lainnya? Boleh, nanti kita lihat. Nah, jadi anak-anak, tolong menolong itu sikap, perbuatan, perilaku, tindakan yang mencerminkan sila Pancasila. Di sini ada kata saling menolong antar sesama manusia. Berarti sila Pancasila yang manakah yang paling sesuai dengan tolong menolong? Di sini ada beberapa sila yang bisa mencerminkan sikap tolong menolong. Jadi pengamalan Pancasila itu tidak hanya satu sila, tetapi bisa beberapa. Untuk suatu sikap itu bisa merupakan pencerminan dari beberapa sila. Sikap tolong menolong ini merupakan pencerminan dari sila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila yang ketiga, ya, persatuan Indonesia. Ibu lebih dari satu silanya? Boleh. Bahkan bisa lebih dari 2. Karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan perilaku yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita bicara tentang sikap, pasti kelima sila tersebut ada di dalamnya. Hanya yang paling sesuai atau mencerminkan biasanya bisa beberapa sila, seperti di sini sikap tolong menolong,
Itu cerminan dari sila kedua, kemanusiaan, dan sila ketiga, persatuan, ya. Jadi anak-anak, sikap tolong-menolong bisa menjadi cerminan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa? Karena tolong-menolong itu antar sesama manusia, kemanusiaan, untuk persatuan, ya, begitu. Selanjutnya adalah siapa yang harus kita tolong? Siapakah ya orang lain itu? Di sini ada kata terdekat. Ya, siapapun mereka yang terdekat dengan kita, kita harus memiliki sikap tolong menolong. Di sini ada beberapa contoh yang terdekat adalah tetangga, ya, tetangga. Kemudian teman itu bisa di rumah maupun di sekolah. Baru saudara. Ibu, aku saudaranya kan dekat. Ya, kalau dekat berarti saudara adalah tetangga juga, ya. Jadi karena rumahnya dekat, setiap hari kita bertemu, setiap hari berkomunikasi, juga berhubungan dengan tetangga, ya. Kita harus saling tolong menolong, ya, sikap tolong menolong. Di sini ada tetangga, ada teman, ada saudara. Teman juga setiap hari kita bertemu, setiap hari kita bekerja sama, setiap hari kita berhubungan dengan teman kita. Baiklah, selanjutnya contoh dari sikap tolong menolong. Ibu, tolong menolong tidak harus saat kesusahan kan? Iya. Tolong menolong tidak hanya saat orang mengalami kesusahan, bisa juga saat menjalankan suatu pekerjaan. Contoh dari sikap tolong menolong di lingkungan tetangga adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan. Siapa yang tidak pernah bekerja bakti di rumahnya, di lingkungan rumahnya, ya? Jadi ketika kemarin kita ada 17 Agustus, sikap tolong menolong ini sangat dibutuhkan. Contohnya seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sekitar rumah kita saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, saling tolong menolong. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ada yang mencabut rumput, ada yang membawa sampah, ada yang menyapu, ya. Mereka bekerja bakti. Ada yang mengecat rumah, ada yang mengecat jalan. Ya, jadi itu adalah kerja bakti membersihkan lingkungan, termasuk contoh dari sikap tolong menolong, ya. Tidak hanya saat tetangga terkena musibah, tapi juga saat ada pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian contoh yang kedua adalah sikap tolong menolong kepada teman. Nah, ini sebenarnya bukan teman tersebut sedang terkena musibah, tetapi lupa, ya. Teman yang lupa membawa alat tulis sehingga dia jadi susah sekolah, lupa membawa alat tulis. Lalu apakah kita biarkan? Tentu saja tidak. Teman kita di sebelah kita lupa. Bagaimana supaya dia bisa belajar? Kita membantu, kita menawarkan pertolongan, kita menawarkan bantuan, meminjamkan alat tulis kita. Hai, boleh kamu menggunakan alat tulisku kok? Boleh kamu menggunakan pensilku? Jangan lupa nanti dikembalikan ya. Kamu boleh kok, ya. Jadi kita menawarkan bantuan untuk membantu teman yang lupa untuk membawa alat tulis saat pembelajaran. Jadi kalian boleh menawarkan, hai, kamu boleh menggunakan pensilku. Kebetulan aku bawa 2, ya. Tetapi yang dipinjami juga harus mengembalikan, ya, karena itu pinjaman. Baik, itu contoh kalau untuk sikap tolong menolong dengan teman di sekolah. Bagaimana kalau dengan saudara? Nah, di sini contohnya adalah kakak atau adik saudara yang ada di dalam rumah. Saudara ini tidak hanya kakak atau adik, ya anak-anak. Saudaramu bisa jadi paman, bibi, ya, bisa jadi kakek, nenek yang jauh rumahnya dari kalian, atau mungkin rumahnya juga dekat-dekat juga.
Nah, itu saudara, itu ibu beri contoh di sini membantu kakak ya, karena yang dekat. Kalau yang jauh, kalian bisa ada nenek, kakek ya, tapi harus pulang kampung dulu ya. Tapi apakah tidak bisa membantu saudara jauh? Oh, bisa sekali, sangat bisa. Sikap saling tolong-menolong itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan ya. Contohnya di sini adalah ketika kakak membersihkan rumah ya. Kakak membersihkan rumah dan dia kerepotan. Kita harus menolong. Kita tawarkan bantuan kepada kakak. Kakak, aku bantu ya membuang sampah ya. Kakak, aku bantu ya membersihkan meja ya. Jadi membantu kakak membersihkan rumah juga adalah salah satu sikap tolong menolong ya, contoh dari tolong menolong. Lalu mengapa kita harus melakukan sikap tolong menolong? Apa manfaatnya? Jadi manfaat dari sikap tolong menolong ini adalah, kita ulangi ya. Manfaat dari sikap tolong menolong ini adalah yang pertama adalah kita jadi rukun ya. Jadi rukun, kita damai, tentram, kita hidup dengan damai bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga hidup dengan tentram, ya. Kemudian yang kedua adalah banyak teman. Ya, banyak teman. Nah, jadi apabila kita melakukan sikap tolong menolong, kita jadi banyak teman, banyak saudara, ya. Yang ketiga adalah pekerjaan cepat selesai. Ya. Sesuatu hal yang dilakukan bersama-sama seperti membersihkan lingkungan yang membutuhkan banyak orang akan cepat selesai apabila kita saling menolong, saling membantu, ya. Seperti juga saat tetangga mengalami musibah, apabila kita menawarkan bantuan atau pertolongan, maka masalah atau pekerjaan tersebut cepat terselesaikan, cepat teratasi, ya, bisa segera selesai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang pengalaman yang ada di buku kalian, ya, di buku tematik tentang pengalaman dengan judul Rumah Lina Tertimpa Pohon, ya. Di sini kalian nanti mendengarkan Ibu. Jadi nanti Ibu akan tutup video, kalian dengarkan cerita dari Ibu tentang pengalaman Rumah Lina Tertimpa Pohon. Ada di buku tematik kalian, nanti kalian bisa membaca juga. Jadi ini adalah contoh dari Ibu Feti untuk nanti kalian mengerjakan tugas, yaitu bercerita pengalaman, ya. Ibu nanti akan menutup video Ibu dan menceritakan pengalaman yang ada di buku tematik kalian. Jadi kalian hanya mendengarkan, ya, mendengarkan cerita pengalaman untuk nanti kalian menceritakan pengalaman kalian sendiri, ya, ya. Jadi nanti kalian jadi tahu bagaimana caranya mengerjakan tugas pada pagi hari ini tentang cerita pengalaman. Supaya kalian bisa memahaminya, Ibu akan memberi contoh yang ada di buku tematik kalian dengan judul Rumah Lina Tertimpa Pohon. Ibu matikan dahulu video Ibu. Nanti kalian akan mendengarkan suara Ibu, ya. Kalian akan mendengarkan suara Ibu. Matikan. Jadi anak-anak, cerita pengalaman ini ada di buku tematik kalian. Kalian bisa baca, ya. Kalian bisa baca dan kalian bisa dengarkan contoh bercerita pengalaman sesuai yang Ibu contohkan sekarang ini. Jadi hanya rekaman suara saja, ya, tentang cerita pengalaman. Sebelum kalian bercerita, kalian bisa menuliskan dahulu ceritanya di buku tulis. Ceritanya ditulis dahulu tentang pengalaman yang pernah kalian alami. Ya, pengalaman itu kejadian masa lalu yang pernah kalian alami.
kejadian masa lalu yang pernah kita alami, ya. Jadi kalian silahkan nanti menulis dahulu ceritanya, baru kemudian dibacakan dan direkam suaranya tentang cerita tersebut. Ibu contohkan ya. Contohnya adalah cerita pengalaman di buku tematik kalian. Ibu akan membacakan, kalian dengarkan. Rumah Lina tertimpa pohon. Pohon di samping rumah Lina tumbang. Pohon itu menimpa rumah hingga rusak parah. Para warga berdatangan untuk membantu. Teman-teman Lina juga datang untuk menghibur. Ya. Laras berkata kepada Lina, "Bagaimana kabarmu, Lina?" Dina juga datang. "Kami ikut berduka atas musibah ini." Lina menjawab, "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian kalian." Dina menawarkan bantuannya. "Kamu bisa menginap di rumahku selama rumahmu diperbaiki." Laras juga menawarkan bantuan untuk Lina. "Orang tuaku juga mengizinkan bila kamu ingin menginap di rumahku." Lina menjawab, "Tidak usah, nanti merepotkan. Terima kasih teman-teman. Kata papa, kami sementara akan tinggal di rumah nenek." Laras menyampaikan simpatinya, empatinya kepada Lina. Semoga kesusahan ini cepat berlalu. Ya, jadi anak-anak, tadi adalah cerita pengalaman ya. Cerita pengalaman tentang rumah Lina tertimpa pohon. Ada di buku tematik kalian. Nanti kalian bisa melihat sendiri dan membuat cerita kalian sendiri ya. Jadi ini hanya contoh. Kalian setelah ini ceritakan pengalamanmu. Ceritakan kejadian yang pernah kamu alami tentang membantu atau menolong orang lain. Supaya lancar, kalian tuliskan dahulu di buku tulis kalian, baru dibacakan dan direkam suaranya ya. Jadi kalian tulis di buku, kemudian kalian bacakan sambil merekam cerita itu ya. Seperti contoh tadi, kalian bisa percakapan atau bisa juga bercerita. Hanya bercerita tentang pengalaman ya. Jadi tentang membantu tetangga boleh, membantu teman boleh, membantu saudara boleh. Baik, anak-anak, sekian untuk pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Kalian semangat belajar, tetap jaga kesehatan, walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan belajar dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, selamat pagi. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Feti dan Ibu Cita untuk minggu depan. Selamat pagi.